Selamat bertemu kembali pada hari ini. Saya ingin memberikan ucapan selamat kepada kita semua yang boleh bergabung dengan channel saya ini, Obaja Borneo 128. Sekali lagi saya ingin memberikan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita terus dikuatkan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat kayu guru gerenya mai ngon menua. Ngagai semua kita ke oleh medak serta ningal cerita ke detusi aku ada channel aku bu ianya Obaja Borneo 128. Hari ini saya ingin menyampaikan informasi yang berkaitan dengan bangsa Daiban, berkaitan dengan kekerabatan atau kaul kerabat bangsa Daiban. Saya memulainya dengan keadaan di rumah panjang. Jadi di rumah panjang itu, satu rumah panjang itu biasanya kalau dulu adalah family atau keluarga besar dalam satu rumah panjang. Mereka ada yang sama-sama dalam atau pada satu kakek, atau mereka sama-sama dalam satu nenek, atau juga mereka sama-sama dalam satu kekerabatan lain dengan ipar mereka. Jadi di rumah panjang itu keluarga yang satu-satu pintu atau satu-satu bilik, satu-satu kakak yang ada di rumah panjang itu. Katakanlah ya sampai 15 kakak atau 20 kakak. Ini dulu ya, pada tahun 70 sampai 78 atau 80 gitu. Mereka biasanya menikah atau berkeluarga dengan kerabat mereka. Apakah kerabat mereka dari pihak kakek mereka atau kerabat dari keturunan nenek mereka? Mengapa mereka menikah atau berumah tangga dengan kaum kerabat yang dari keturunan, apakah dari kakek mereka atau dari nenek mereka? Ini sehubungan dengan informasi atau kepercayaan, karena mereka percaya bahwa asal usul dari kaum kerabat neneknya ini mereka peroleh informasinya dari nenek dan keturunan mereka. Dari nenek mungkin menurun ke mama kita. Nah, kita memperoleh informasi dari mama kita. Nenek memperoleh informasi dari mamanya atau dari bapaknya. Demikian juga seterusnya sampai keturunan yang ke atas lagi. Nah, artinya dalam kaum kerabat ini dia berjalan dengan informasi yang cukup dan baik, sehingga mereka tidak terjebak dengan pergaulan, tidak terjebak apabila mereka membentuk atau membina rumah tangga
di masa depan. Ini dulu ya, saya bicara dulu. Kalau sekarang lain lagi, nanti kita bicaranya kalau yang sekarang. Dengan cara membentuk rumah tangga yang baru antara mereka yang dibolehkan ya menurut aturan dan adat mereka, tidak melanggar ketentuan adat istiadat atau etika mereka atau nilai-nilai yang ada pada mereka. Mereka membina rumah tangga dan seterusnya mereka bersatu dalam rumah panjang. Makanya rumah panjang itu dia sambung menyambung dalam satu buku. Itu tanda dan menandakan mereka bahwa sesama mereka perlu memiliki nilai saling kepercayaan dan saling mau tolong menolong atau hidup secara bersama-sama, mengambil tanggung jawab supaya keluarga mereka, keturunan mereka mempunyai masa hadapan ke depan yang lebih baik. Artinya, kaum kerabat ini bisa memberikan, katakan, jaminan keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi. Dan dengan adanya kaum kerabat antara mereka, mereka siap sedia untuk memberi informasi yang baik yang mereka bisa gunakan secara bersama-sama di rumah panjang, dan mereka juga bersedia memberi tanggung jawab menunaikan tugas-tugas mereka baik dengan tenaga mereka, dengan perkataan mereka, dukungan yang mereka berikan terhadap pembangunan di rumah panjang atau terhadap keberlangsungan dalam rumah tangga bersangkutan. Kekerabatan ini dia merupakan ikatan yang kuat di dalam daya iban. Makanya kalau sewaktu kita, atau saya dulu pernah bertemu dengan orang-orang tua pada musim gawai, mereka menceritakan tentang keturunan dan kaum kerabat, asal usulnya daripada keturunan atau kaum kerabat itu sendiri. Mereka bercerita kepada kita, kepada keluarga mereka, kepada keturunan mereka, kepada cucu-cucu, anak-anak mereka. Sehingga mereka tahu bahwa ada keluarga kita, baik yang ada di dalam rumah panjang itu maupun yang ada di rumah panjang yang lain. Karena mengapa? Karena saya katakan tadi bahwa apabila melakukan atau membina rumah tangga yang baru bagi kakek nenek kita dulu, mereka akan mengambil kerabat atau kaum kerabat mereka. Kalau tidak dalam satu rumah panjang, mereka akan mengambil ke tempat atau mengambil keluarganya yang di tempat rumah panjang yang lain. Artinya pernikahan tidak melanggar daripada etika atau budaya bangsa Daiban. Saya ambil contoh, saya punya nenek. Itu diambil dari kawasan Danau. Kalau sekarang itu lain kecamatan. Dia diambil untuk menjadi istri kakek saya. Demikian juga saya punya bapak. Dia punya istri mengambil daripada kampung lain. Mama saya tidak. Tetapi saya tanya mereka, apakah istri mereka itu tadi masih kaum kerabat mereka? Mereka katakan, ya, masih kaum kerabat mereka. Saya tanya, mengapa mengambil kaum kerabat?
supaya mereka jawab, supaya kita meneruskan keturunan kita, tanda-tanda kita bahwa kita telah ada, dan kakek nenek kita terdahulu memberitahu cara-cara kita supaya keturunan kita tidak habis yang ada di muka bumi ini. Itu yang mereka pesankan kepada saya. Yang kedua, mengapa mereka berani mengambil kaum kerabat? Karena mereka sudah tahu isi hati atau kelakuan atau tingkah laku mereka dari keluarga kita yang berdekatan di situ. Karena sudah saling memahami dan saling tahu secara agak dalam. Sehingga mereka berani mengambil suami atau mengambil istri untuk menjadi keluarga mereka, untuk membina rumah tangga. Nah, kekerabatan ini juga menjadi penting karena kekerabatan ini akan menentukan juga garis-garis keturunan untuk saling menjaga nama daripada keturunan itu, menjaga namanya, supaya keturunan dari kaum kerabat itu tidak dicap sebagai orang atau sebagai bangsa yang tidak baik atau bangsa yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan dalam bekerja atau melaksanakan tugas-tugas lain. Di kaum kerabat juga akan diketahui bagaimana informasi-informasi yang tidak baik atau baik berlaku bagi kaum kerabat itu. Dan itu akan diceritakan oleh kaum kerabat kita yang lain. Sehingga kita lebih tahu informasi diperoleh dari mereka. Lebih banyak, lebih tahu, tapi mendapat informasi yang lebih banyak tentang kaum kerabat kita sendiri. Karena ini diceritakan turun-temurun, terus-menerus diceritakan tempat tinggal mereka, tindak tanduk mereka atau tingkah laku mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka. Apakah mereka ini sering kena mengambil tindakan-tindakan yang tidak terhormat, tindakan-tindakan yang boleh merusak kehidupan di rumah panjang, atau tindakan lain yang pernah mencederai orang-orang di sekitar mereka, atau tindakan lain yang menyebabkan mereka dianggap sebagai pengacau di kampung-kampung mereka. Jadi itu diceritakan oleh keluarga kita sebagai kerabat kita, agar kita tidak terjebak apabila mau membina rumah tangga dengan pihak luar. Mengapanya tadi kita diminta supaya suruh mengambil kaum kerabat kita bila ingin berumah tangga. Dulu kalau saya melihat, apabila orang akan membina rumah tangga, dia akan tahu ini keluarga kita, ini kampungnya, tempatnya di sini. Jadi mereka boleh diambil karena itu keluarga kita. Jadi harapan kalau mengambil keluarga itu artinya harapan mereka adalah mudah-mudahan tidak berlaku kegagalan dalam berumah tangga. Nah, kaum kerabat ini yang berlaku sekarang di rumah panjang seperti itu dia. Seperti ikatan kasih persaudaraan yang terus-menerus mereka bina, mereka kembangkan, mereka laksanakan pada bidang-bidang pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari. Dan tata cara hidup dalam kaum kerabat ini sesama satu bangsa ini, tata cara yang terhormat. Dia mesti menghormati, mengasihi,
beri terima kasih, dia memberikan ucapan terima kasih kepada penciptanya, dan juga dia berterima kasih kepada tolongan-tolongan atau sokongan-sokongan yang diberikan oleh kaum kerabatnya. Mereka saling memperhatikan dan saling menguatkan. Nah, makanya tadi di kalangan Iban sering didengar adalah tentang silsilah. Silsilah itu sebenarnya ingin menelasat atau meneliti kaum kerabatnya, turunannya, keluarganya, dan ikutannya. Kalau kaum kerabat kita berada di suatu rumah panjang, tempat rumah panjang yang lain, maka kaum kerabat kita yang di tempat rumah lain itu juga memiliki harta benda yang mereka punya. Dan apabila kita ingin pindah dari rumah panjang satu ke rumah panjang yang lain, dan kita bisa menanya terlebih dahulu kaum kerabat kita di rumah yang akan kita tuju untuk dipindah, yang akan kita pindah, kita tuju, kita tanya kaum kerabat kita. Kalau ada kaum kerabat kita di situ, berarti kita agak mudah untuk bersatu dan pindah ke situ. Tapi kalau kita tidak ada kaum kerabat, pindah ke satu tempat ke rumah panjang yang baru, kita dianggap sebagai tempelan. Tempelan. Bahasa Ibannya nampil. Jadi kalau sebagai nempel, tempelan, jadi kita tidak diakui sepenuhnya orang yang hidup dalam satu bumbung di rumah panjang. Dia dianggap sebagai penempel saja. Tapi sekarang mungkin tidak berlaku ya. Dia tidak berlaku karena sekarang apabila ada orang pindah ke rumah panjang, dia adalah dianggap sebagai keluarga di rumah panjang bersangkutan. Tidak heran kalau saya ambil contoh ya, ada orang yang tidak punya tanah pindah ke tempat kita, misalnya di Sungai Abau, maka kita bagikan dia juga tanah untuk dia berumah, tanah untuk dia berusaha, supaya keberlangsungan hidup mereka bisa juga terjamin dengan baik. Jadi kita selaku penerima mereka yang pindah ke wilayah kita, maka kita memberi mereka harta benda untuk mereka hidup. Karena mereka pindah ke situ, pasti mereka tidak punya tanah. Kalau mereka tidak punya kaum kerabat. Dulu kaum kerabat ini sering diceritakan. Dan juga ikatan kekeluargaan juga sering dilakukan dengan cara-cara tertentu. Dulu sering kita menyebutnya nemuai ke keluarga kita, atau berkunjung ke keluarga kita di rumah panjang yang lain. Misalnya saya bercontoh, apabila saya punya mama dulu karena dia dari kampung lain, dia menikah ke tempat bapak saya, maka dia berkunjung kembali ke tempat keluarga dia tadi yang ada di kampung lain. Dan saya juga biasa ikut untuk ketemu nenek saya, ketemu paman saya, ketemu bibi saya, ketemu sepupu-sepupu saya. Demikian juga bapak saya ikut juga. Dia ketemu mertuanya, ketemu iparnya, dan ketemu paman-paman dia yang lain. Jadi saya datang ke kampung, ketemu dengan kerabat dari pihak nenek saya. Saya bercerita dengan mereka dan mereka memberikan penjelasan. Jadi penjelasan ini yang saya berikan ini tadi, itu sumber dari mereka juga. Mengapa penting ikatan keluarga dipegang teguh oleh kita yang selaku penerus ini? Karena mereka telah membentuknya terdahulu. Mereka bentuknya terdahulu. Dan sekarang kita hanya mengikutinya.
yang sekarang, bangsa Iban sekarang mengikuti cara-cara orang tua terdahulu membentuk hubungan, menjaga hubungan, merapatkan hubungan di dalam keluarga dan mungkin kekeluargaan yang lain. Jadi mereka menceritakan kepada saya dengan hubungan kekerabatan yang baik, kaul keluarga yang baik. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka hal ini bisa dirundingkan, diselesaikan dengan baik. Itu gunanya. Karena dalam kekerabatan ada unsur saling terbuka, saling percaya, dan saling mau untuk mengambil tanggung jawab tertentu demi untuk kebaikan bersama. Kekuatan kekerabatan ini juga menentukan bahwa mereka akan bersama-sama untuk memberikan topangan dan tolongan bagi kaum kerabat mereka yang apabila mereka tidak mendapatkan suatu makanan yang cukup. Makanya tadi di Rumah Panjang, saya sendiri menyaksikan apabila orang telah selesai mengetam padi, akan diketahui berapa banyak padi yang didapat oleh tiap-tiap kakak. Mungkin ada yang cukup makan 1 tahun sampai menunggu panen berikutnya. Ada juga yang hanya dimakan mungkin hanya 2-3 bulan. Mungkin juga hanya dimakan hanya sekitar 1 bulan saja. Ada juga kadang tidak dapat. Tidak ada lagi dapat untuk keperluan tampangnya. Artinya betul-betul kosong. Tidak dapat padi. Jadi kerabat ini tahu bahwa kerabat kita ini tadi tidak mendapatkan makanan bagi mereka. Nah, di sini mereka berpikir secara bersama-sama dan bekerja sama secara bersama-sama, memberi tolongan secara bersama-sama. Jadi dengan ikatan kekerabatan dalam kebersamaan dan kemauan mengambil tanggung jawab bersama, memberikan topangan bersama, sehingga keluarga atau kaum kerabat yang ada di Rumah Panjang tidaklah dia mati kelaparan. Jadi kehidupan sosialnya semakin kuat dan semakin mengental, mengasihi akan berjalan. Dulu saya melihat pada satu, mereka tidak mau membiarkan keluarga mereka tertindih atau tertimpa oleh hal-hal yang boleh merusak mereka. Tertindih misalnya oleh kesulitan, misalnya tadi saya katakan tidak dapat beras dan tidak dapat padi. Karena di Rumah Panjang itu kalau kita tidak dapat beras dan tidak dapat padi, disebut sebagai orang yang tak berkebolehan, tak berkemampuan. Disebut sebagai orang lapar. Susah juga kalau kita digelar sebagai orang lapar. Orang lapar kalau digelar di Rumah Panjang itu sebagai orang yang tak berupaya, tak tak berkekuatan sama sekali. Dia tinggal tunggu belas kasihan. Ya, dengan belas kasihan seperti ini, itulah diperlukan ikatan kekerabatan dan kebersamaan. Ingat bahwa kerabat, satu keturunan itu. Mereka ingat bahwa kita ini satu darah, satu kakek nenek. Satu wilayah. Pernah satu wilayah. Apakah wilayah nenek saya, kakek saya, atau keturunan yang ke atasnya lagi. Ada pernah satu kejadian mengingatkan kaum kerabat sebagai kekeluargaan. Keluarga ya, bukan kekeluargaan, sebagai keluarga. Sewaktu membuka dam, bendungan besar yang ada di Lubuk Antu, Sarawak, Malaysia, dam Batangai,
banyak rumah panjang yang kena air, terendam. Beberapa rumah panjang terendam. Kebetulan ada keluarga kita yang masih tinggal di Sarawak, di Lubuk Antu, di Ulu Lubuk Antu. Mereka kena air dan mereka dapat pampasan. Dapat pampasan artinya dapat bayaran. Nah kita, walaupun kita telah pindah ke tempat jauh sekarang, di Indonesia, di tempat kita sekarang, di Kecamatan Matalubar, tapi mereka tetap mengantar imbalan atau bayaran tadi kepada kita berupa benda, dan mungkin satu benda lah saya lihat, tempayan yang besar, mungkin itu tempayan berharga. Jadi mereka ingat bahwa ada kerabat mereka yang ada di Indonesia itu sudah beratus-ratus tahun, sejak tahun 1879 kita tinggalkan dari itu, tapi kita masih diberi lagi bagian sebagai penghormatan bahwa ada keluarga kita yang telah berangkat dari kita, tapi sekarang dia masih ada di tempat lain, katakanlah di Indonesia. Jadi mereka ingat dan tahu. Dengan ingat dan tahu mereka mengantar tanda bahwa ikatan keluarga itu masih ada berupa tempayan tadi. Itu pentingnya kerabat, itu pentingnya ikatan. Ikatan pada masa sekarang yaitu ikatan yang lebih ditekankan kepada bagaimana tujuan yang dicapai secara bersama-sama. Jadi ada tujuan bersama dicapai secara bersama-sama. Pekerjaan bersama kemudian diselesaikan secara bersama-sama. Kemudian pembangunan bersama diselesaikan secara bersama-sama. Makanya sekarang kekerabatan pada bangsa Daiban dia lebih meluas lagi dengan adanya berbagai bangsa-bangsa yang datang ke rumah panjang. Mungkin mereka nikah, mungkin mereka bertugas dan tetap tinggal di rumah panjang, tidak pindah lagi. Kita akui mereka sebagai keluarga kita, karena dia sudah bersedia untuk hidup mati atau bersedia meneteskan darahnya pada suatu tempat di mana dia tinggal. Jadi dia berani meneteskan darahnya pada tempat kita, membuat rumah di situ, bergabung. Artinya dia bersedia meneteskan darahnya di situ, bersedia untuk menjadi satu darah dengan kita. Sekarang jangan heran di rumah-rumah panjang itu berbagai suku bangsa hidup diam di situ, nikah. Mereka sudah menjadi kerabat kita. Nah, mengapa pentingnya kekerabatan ini dibina dan dibentuk? Tidak lain supaya kita saling menghargai, menghormati kita sesama manusia, sesama orang yang digelar sebagai manusia yang tahu diri, berterima kasih kepada pencipta dan berterima kasih kepada kita sesama yang telah memberi kita peluang untuk hidup, yang telah membantu kita untuk secara bersama-sama. Itu kerabat. Jadi kalau kita lebih luas, siapa kerabat? Kita semua adalah kerabat. Kita semua adalah perlu ada ikatan yang baik karena kita sesama manusia. Saling menghormati, mengasihi, itu yang penting. Saling menguatkan, bukan saling memanipulasi
dan saling merendahkan, saling melecehkan, bukan. Tapi saling menguatkan, saling mengasihi, saling menghormati, saling menjunjung tinggi nilai-nilai kita kemanusiaan secara bersama-sama. Baru kita bisa disebut sebagai manusia. Karena kita sama-sama dicipta oleh Dia pencipta kita, ditempatkan di bumi untuk bertanggung jawab bersama-sama kepada Dia dan untuk melayani sesama. Jadi dengan kata lain, kita adalah sesama kaum kerabat. Jangan saling merendahkan, tapi saling menguatkan dan saling mengasihi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sekali lagi ingin memberikan ucapan terima kasih. Karena kita terus hidup dalam damai dan sukacita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.